Yang hari ini kita akan membahas topik pelajaran kita pada saat ini pada mata pelajaran bisnis online. Topiknya adalah komponen bisnis online. Untuk pelajaran kita saat ini, sebagaimana saya akan katakan tadi, adalah komponen bisnis online. Nah, kegiatan bisnis online akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa komponen yang dapat terselenggaranya kegiatan bisnis online. Nah, jadi ada beberapa komponen. Apakah komponen-komponen yang dimaksudkan itu sehingga bisnis online yang mau diselenggarakan itu bisa berhasil? Itu ada 4. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah data. Yang pertama adalah data. Yang kedua yaitu perangkat komputer. Ketiga, skill atau keahlian. Dan yang terakhir adalah jaringan internet. Nah, baik. Marilah kita bahas satu persatu. Mari disimak dengan baik. Nah, yang pertama, data. Anak didik kami yang kami sayangi, dalam hidup semua orang, tentu data itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan apapun itu. Dia harus selalu berpedoman kepada data untuk melakukan sebuah kegiatan. Demikian juga dengan bisnis online. Nah, mari kita pahami dulu apa itu data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu ada diartikan dalam 2 pengertian. Pertama, keterangan yang benar dan nyata. Itu yang pertama, data. Keterangan yang benar dan nyata. Yang kedua, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Tentu untuk menganalisa agar didapat sebuah kesimpulan. Nah, kita beranjak dulu dari pengertian yang kedua ini, yaitu keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Nah, jadi data itu bisa berupa gambar atau video, bisa berupa huruf atau bisa berupa angka. Atau juga kadang data itu tidak berbentuk gambar, tidak berbentuk video, tidak berbentuk angka, dan tidak berbentuk huruf. Apa itu? Abstrak. Yaitu data itu bisa diperoleh melalui pendengaran, melalui penglihatan. Jadi data itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam membangun bisnis online. Nah, jadi untuk mengelola sebuah usaha, kita harus memiliki data-data. Mengapa? Misalnya kalau kita mau membeli atau mau membuka sebuah usaha, baik itu usaha online ataupun usaha offline, atau konvensional, atau kita mau membangun usaha baru, tentu kita perlu sejumlah data yang dapat mendukung buka usaha baru atau dalam mengembangkan usaha yang lain. Nah, kan begitu. Misalnya sudah ada usaha kita mau kita kembangkan, misalnya mau buka cabang. Nah, itu kita perlu juga data-data pendukung supaya bila mana kita lakukan itu akan bisa berhasil. Saya pikir tidak ada satu orang pun yang mau membuka atau mengembangkan usaha ujung-ujungnya akan rugi, kan gitu. Tidak ada yang mau seperti itu.
Ya, contoh konkret, ya, apa itu data? Ya, bila kita hendak membuka sebuah usaha bercocok tanam hidroponik misalnya, ya, tentu kita harus belajar, ya, seperti apa itu usaha bercocok tanam hidroponik, kan begitu. Nah, jadi supaya bisa berhasil bercocok tanam hidroponik kita itu, tentu kita harus belajar dari mana informasi yang mau kita dapat seperti itu. Nah, kan begitu. Jadi informasi-informasi itu, ya, bisalah kita baca melalui buku-buku. Ya, tentang ini ada banyak orang yang menulis, kan begitu. Nah, atau misalnya kita berkunjung kepada teman kita atau sahabat kita yang sudah berhasil melakukan hidroponik. Nah, gitu. Seperti saya kemarin berkunjung kepada teman saya, ya, seorang manajer yang juga dia melakukan usaha hidroponik sampingan di rumah. Saya berkunjung kepadanya untuk melihat, nah gitu, bagaimana cara beliau itu, ya, mengelola usaha hidroponik itu, kan gitu. Nah, saya pun juga mau bangun usaha hidroponik, ya tentu harapan saya tidak akan gagal, kan begitu ya kan. Nah, yang ketiga kita bisa mencari, ya, mempelajari dari teman-teman yang men-share di YouTube. Nah, itu bisa kita pelajari, dan itulah data itu. Ya, kita pelajarilah itu supaya kita bisa melakukannya dengan baik, kan begitu. Nah, mungkin kamu bahkan berkata, ya, saya tidak perlu data, Pak. Usaha saya tetap dapat berjalan dengan lancar-lancar aja. Ya, bisa saja, bisa boleh aja, ya kan? Tidak salah seperti itu. Tetapi pikir kamu lupa, sejak awal kamu mau mendirikan usahamu itu, saya pikir pasti Anda itu sudah berpikir, ya, sudah berpikir usaha apa yang cocok mau saya lakukan. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi sejak Anda mulai berpikir, tentu Anda butuh data. Setelah Anda berpikir, mengelola data-data yang sudah kamu peroleh itu, lalu kamu analisa sehingga kamu mengambil keputusan untuk mengelola usaha X misalnya. Ya. Nah, berarti dari sejak kamu berpikir sampai mengambil keputusan dan membangunnya itu, kamu sudah mengolah data, informasi tentang usaha yang mau dibangun itu. Nah, jadi tidak ada satu orang pun yang tidak terlepas dengan data kalau kita membangun usaha. Nah, jadi data yang sangat diperlukan itu pada bisnis online dan bisnis online, ya, sangat diperlukan sekali. Nah, jadi data adalah merupakan, ya, atau berupa berbagai macam aspek bisnis yang bisa menjadi bahan kajian kita. Seperti apa misalnya kecenderungan di pasar. Nah, seperti apa kecenderungan di pasar? Kan gitu. Kecenderungan kesukaan masyarakat misalnya seperti apa. Nah, ini harus bisa kita aplikasikan sebagai orang bisnis kita. Satu contoh, ya. Satu contoh. Ya. Ada orang jualan pecel, kan? Ada orang yang membuat lele goreng, kan? Ada. Sehingga datang orang bisnis, disatukan itu menjadi pecel lele. Nah, itu, ya, digemari orang banyak gitu. Nah, kan gitu. Kemudian lagi ada lagi usaha, ya. Ini contoh-contoh, ya. Usaha, ya. Ada coklat, ada pisang goreng, kan? Ada. Sehingga datang orang lain, digabunglah itu menjadi pisang coklat, pisang goreng coklat. Nah, tentu pisangnya yang sekarang yang digunakan misalnya, nah, kan gitu. Nah, itu satu data contoh yang bisa kita kelola, ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang baru. Nah, itu, ya, terserah kepada anak didik kami atau mau bangun usaha yang mana misalnya, ya, kita harus bisa melihat di pasar seperti apa kecenderungan masyarakat itu. Apalagi sekarang ini, ya, masyarakat Indonesia sudah
sudah gandrung kepada berbagai macam kuliner, ya mari kita berpikir ke sana, kan begitu. Nah, baiklah anak kami ya, penjelasan singkat ini bahwa data itu merupakan ya sebuah informasi yang dapat memberikan pemahaman untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Nah, gitu. Saya ulangi ya. Jadi data itu ya adalah sebuah informasi yang dapat memberikan pemahaman untuk ya mengambil sebuah keputusan bisnis. Nah, itulah data. Jadi betapa pentingnya data itu kalau kita dalam membangun usaha ataupun mengembangkan sebuah usaha. Nah, baiklah adik kami, yang kedua ya, yaitu perangkat komputer. Ya, perangkat komputer. Untuk membangun sebuah bisnis online, tentu sudah barang tentu kita harus berhubungan dengan komputer, kan begitu ya, karena melalui komputer lah kita bisa yang melakukan upload, kan gitu. Jadi perangkat komputer ini biasanya terdiri dari ya ada dua gitu ya. Pertama, perangkat keras. Ya, perangkat keras ini haruslah pula tersedia komputer. Kalau komputer PC itu harus dilengkapi dengan monitor, ya, hard disk, keyboard, mouse, kan gitu ya. Nah, yang kedua laptop, iPad, modem. Nah, ini tidak terlepas dengan harus ada itu, ya. Nah, perangkat yang kedua adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini biasa disebut dengan software atau sebagai mesin penggerak atau pencari data, ya, seperti aplikasi Firefox, Mozilla, Opera, Google Chrome, Facebook, Instagram. Nah, itu bisa kita gunakan semua, dan berbagai-bagai macam aplikasi yang bisa kita download, ya, dan melalui perangkat inilah kita bisa mengolah gambar, mengolah kata, kan begitu ya, untuk menampilkan sebuah data ke dalam komputer sehingga masuk ke dalam jaringan internet. Nah, yang ketiga adalah keahlian atau skill. Nah, untuk membangun bisnis online, ya, keahlian ini sangat juga diperlukan. Tapi jangan takut bagi pemula. Untuk anak-anak didik kami, bila mau ingin berbisnis melalui online, jangan takut, ya. Ya, jangan takut kalau kamu itu tidak atau belum punya keahlian mengelola aplikasi atau software komputer, ya. Nah, dalam membangun bisnis online, memang itu perlu dibutuhkan keahlian. Tapi kalau kita tidak mau belajar, dari mana kita bisa ahli, ya kan ya? Nah, jadi misalnya dalam membangun bisnis online itu membutuhkan keahlian dalam hal misalnya membuat website di komputer, ya. Nah, tentu dewasa ini kita tidak perlu khawatir, ya, karena kita dalam membangun website di internet itu sudah ada yang bisa kita ambil, ya. Ada website yang gratis, ya, ada website yang berbayar. Nah, kalau sebagai pemula pilih aja yang gratis, ya kan. Tak usah yang berbayar dulu. Nanti kalau sudah besar usahanya barulah ya mau berbayar, kan begitu. Karena berbayar itu lebih banyak keuntungannya daripada yang gratis. Kalau yang gratis itu biasanya itu adalah yang sederhana sifatnya itu. Nah, seperti Facebook kan sudah ada di situ, kita tinggal mengupload, kan gitu ya kan. Blogger, nah kita tinggal mendesain websitenya. Instagram pun juga seperti itu, YouTube pun juga seperti itu. Nah, semua itu diperlukan aplikasi. Nah, jadi kalau website berbayar juga ada banyak itu. Pembayaran ada dibayar per bulan, ada bayar per semester, ada bayar per tahun, kan gitu. Atau tidak kita membayar, misalnya kita beli website dari orang lain, kita yang mengelola, bisa. Nah, ya, kita cari orang yang membangun website itu, lalu kita beli, bisa. Itu mahal anakku, ya, mahal itu. Nah, baiklah, ya,
soal keahlian-keahlian itu ya dalam mengelola komputer itu sangat berhubungan sekali. Nah, tentunya keahlian-keahlian apakah yang dimaksud dalam mengelola komputer tersebut? Ya, pertama, ya kemampuan dalam mendesain situs atau website. Nah itu, ya kalau kita membangun website haruslah sedemikian rupa. Ya, Paman pernah membangunnya itu dengan bantuan anak kakak saya ya, seperti ini contohnya ini. Nah, ya alamatnya belajarkejuruan.blogspot.com. Nah itu, ya ini dibuat sedemikian rupa. Nah kan gitu. Nah, yang kedua, kita bisa mampu membangun blogspot, mengolah blogspot, ya. Nah itu. Jadi dengan ini kita bisa memasukkan video pun kita bisa di situ. Nah, kan, memasukkan email pun kita bisa lakukan di situ. Nah, asal kita mau belajar itu aja ya kan. Nah, yang ketiga, mampu mengoptimasi penggunaan mesin pencari aplikasi. Supaya apa? Supaya website kita itu selalu tampil berada di halaman depan, supaya setiap orang membuka, misalnya usaha kita itu tentang kuliner, lalu diketik halaman kuliner, langsung terbuka, kita punya sudah bagian depannya. Nah gitu. Nah itu pun juga ya perlu dipelajari, ada bisa dipelajari. Yang keempat, yaitu mampu mengelola media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, email. Nah gitu ya. Yang kelima, ya mampu menganalisa lingkungan yang berhubungan dengan data. Nah, lingkungan apa? Lingkungan yang bisa membangun usaha kita. Ya, kalau kita hanya tinggal diam aja nggak mau tahu bagaimana, bisa kalah nanti usaha kita. Nah, kan begitu. Tapi kalau kita ingin mau bersaing dengan baik, kita harus pelajari semua. Ya, di samping kita usahanya seperti apa, samping kanan, samping kiri, di belakang kita, di depan siapa lagi, nah gitu kan. Nah, namanya berkompetisi. Nah, kan, itu harus dilakukan dan tidak terlepas dari situ. Nah, baik, yang keempat anakku ya, jaringan internet. Nah, pada kegiatan bisnis online, mengenal jaringan ya usaha baik dalam bisnis online maupun dalam bisnis offline ini perlu kita kenal. Ya, kalau dalam bisnis offline, ya jaringan ini dikenal dengan mata rantai niaga. Ya, mata rantai niaga ini ada yang panjang, ada yang pendek, dan itu tergantung daripada sifat barang yang diperdagangkan. Kalau sifat barang itu adalah mudah busuk, biasanya mata rantai dagangannya itu cepat, langsung, dan si pembuat ya langsung kepada si pelanggan gitu. Kalau sifat barangnya itu tidak mudah busuk, ini kadang-kadang mata rantainya panjang ini, panjang, ya. Ada dari produsen ke agen, ke apalagi ke dealer ke pengecer, baru ke pelanggan, panjang sekali. Nah, tapi kalau melalui bisnis online, jaringan itu bisa langsung. Kalau si pengusaha itu membuka ya usaha dan memperkenalkan usahanya di jaringan bisnis, di jaringan internet, nah kan begitu. Atau ada orang lain yang menghubungkan antara si penjual dengan si pelanggan, ada seperti itu. Nah, jadi kalau bisnis online itu jaringannya adalah tergantung daripada kekuatan jaringan internet yang dikelola oleh provider. Nah, kalau jaringan internetnya misalnya terganggu, ya penawarannya pun juga akan terganggu ya kan. Nah, kan gitu. Itu tergantung daripada provider. Kalau providernya ini misalnya lalai mengelola jaringan internet, ya saya pikir banyak orang yang terganggu dan pasti banyak orang yang lari dari situ. Kan gitu. Nah, kalau penyaluran bisnis offline itu ya, itu biasanya tergantung daripada orang-orang yang melakukannya atau menurut sifat barangnya.
Jadi penyaluran informasi melalui ya jaringan internet itu mereka lakukan itu ada jaringan melalui sinyal ya, dan ada melalui jaringan optik. Kalau Telkomsel sekarang ini mereka sudah mulai menggalakkan jaringan internet itu dengan menggunakan optik. Akan gitu sampailah di rumah kita ya, yaitu IndiHome itu sampai di rumah kita, dari rumah kita barulah pakai sinyal gitu ke HP kita, ke laptop kita. Nah, baiklah, jadi jaringan internet itu yang sangat dibutuhkan di dalam kegiatan bisnis online. Nah, jadi penggunaan jaringan umumnya ya ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Ya, kalau yang berbayar itu ya apabila orang lain yang membuat atau menghubungkan kita dengan calon pelanggan. Ya, ini yang berbayar biasanya kita sebut dengan apa? Pulsa atau paket, kan gitu ya kan? Dan tergantung juga kepada admin provider itu. Nah, kalau bisnis offline ya tergantung kepada pemilik usahanya ya kan? Nah, baik ya. Nah, jadi demikianlah ada 4 komponen ya. Data, perangkat komputer, keahlian, dan jaringan internet. Nah, saya harap ya Ananda bisa mempelajarinya dari buku-buku yang lain ya untuk bisa menambah pengetahuanmu. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Ya, saya harap nanti Ananda bisa memperhatikan tugas yang mau saya kasihkan dalam Google Class ya. Akan saya informasikan nanti di WA grup kita ya. Selamat belajar, salam sehat, dan Tuhan memberkati.